Halo guys, dukung terus channel Duo Chemistry ini agar semakin berkembang dengan cara klik like, comment, and subscribe. Dan untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini, aktifkan lonceng yang ada di pojok kanan bawah. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka ikut serta menikmati video-video dari Duo Chemistry ini. Selamat menyaksikan. Jadi adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tentang elektrokimia. Dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas sel volta ya. Nah, di pertemuan hari ini kita akan lanjutkan bagian kedua daripada elektrokimia, yaitu adalah elektrolisis. Nah, jadi perlu kalian ingat adik sekalian, materi elektrolisis ini sangat penting dan sering sekali muncul di ujian nasional ataupun di seleksi masuk perguruan tinggi negeri di SBMPTN, SIMAK UI, SIMAK UGM, SIMAK ITB, dan lain sebagainya. Makanya itu saya harapkan kepada adik-adik sekalian yang saat ini sedang stay tune selalu di channel Herbeci Menalu, tonton terus video saya ini dari awal sampai akhir supaya kamu semakin paham tentang materi elektrolisis ini. Oke ya guys, baik, kita langsung saja. Nah, jadi pertama di sini saya akan coba munculkan kembali pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya, di mana elektrokimia itu kan dibedakan atas dua ya, sel volta dan sel elektrolisis. Di mana pada sel volta energi kimia itu akan berubah menjadi energi listrik karena dipengaruhi oleh reaksi spontan. Jadi di sel volta itu kita menemukan terdapat dua buah elektroda, yaitu katoda bermuatan positif dan anoda bermuatan negatif. Nah, supaya adik-adik tidak salah dalam menentukan mana yang bermuatan positif dan negatif, kita ingat aja ini, ingat aja ini apanya ya, rumus kuncinya. Kapan katoda positif, anoda negatif. Nah, siapakah yang akan bereaksi di katoda dan anoda? Nah, tentu yang akan bereaksi di katoda dan anoda adalah reaksi redoks tentunya ya. Nah, itu reduksi dan oksidasi. Jadi di katoda itu akan terjadi reaksi reduksi, di anoda akan terjadi reaksi oksidasi. Oke adik sekalian. Nah, bagaimana dengan sel elektrolisis? Ini kebalikan daripada sel volta. Kalau di sel elektrolisis ini tidak menghasilkan energi listrik, yang dihasilkan adalah energi kimia yang sumbernya berasal dari mana? Energi listrik. Oleh karena itu reaksi ini tidak spontan. Di dalam sel elektrolisis juga kita akan menemukan adanya dua buah elektroda yang digunakan sebagai penghantar, yaitu katoda dan anoda. Hanya saja ini kebalikan daripada sel volta ya. Kalau pada sel elektrolisis di katoda itu adalah yang bermuatan negatif, sementara di anoda itu yang bermuatan positif. Atau biasa kita kenal dengan istilah kenape ya, kenape, biar gampang kita ingat ya. Katoda negatif, anoda positif. Nah, siapakah yang akan bereaksi di katoda dan anoda? Sama saja dengan sel volta, yaitu di katoda reaksi yang berlangsung adalah reaksi reduksi, di anoda yang berlangsung adalah reaksi oksidasi. Nah, jadi salah satu manfaat yang sering digunakan di dalam elektrolisis adalah electroplating, atau biasa kita kenal dengan istilah lain penyepuhan logam. Jadi buat adik-adik yang kaum hawa, yang cewek pasti tentu akan paham tentunya yang namanya perhiasan, pasti suka ya mengenakan cincin, gelang, kalung, kerabu ya kan. Cuma karena nilai harga emas sekarang sangat tinggi, maka sebagian besar anak-anak remaja mengenakan perhiasan yang imitasi. Nah, itu dia ya, imitasi. Nah, itu diproses melalui satu electroplating namanya ya, penyepuhan logam ya. Itu dengan menggunakan konsep elektrolisis. Nah, jadi itu dia. Makanya di sini perlu kita pahami dulu ya bagaimana elektrolisis itu, supaya nanti harapannya adik-adik bisa membuat ya penyepuhan logam menjadi bernilai elegan gitu ya. Baik. Nah, konsep dasar yang perlu kita ingat di sini adik sekalian, supaya kita mudah memahami dalam mempelajari elektrolisis, khususnya pada reaksi yang berlangsung pada katoda dan anoda di elektrolisis itu. Ini dia. Yang pertama, diharapkan kalian ini mampu ya
menuliskan reaksi ionisasi, karena di sini sangat dibutuhkan reaksi ionisasi di dalam elektrolisis ini, ya kan? Itu reaksi terurainya suatu zat menjadi ion-ion. Ya, ada dua ion nanti yang akan dihasilkan, yaitu ion kation dan ion anion, ya adik sekalian ya. Nah, jadi ini harus kamu pahami ya. Kalau nggak paham ini agak susah rasanya ya. Makanya itu coba buka kembali pelajaran kelas 10, yaitu pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit, ataupun pada materi ikatan kimia. Di sana sudah pernah saya kupas tuntas bagaimana menuliskan reaksi ionisasi ya. Oke, kemudian yang kedua kita harus ingat direct volta. Untuk apa ini kita ingat? Supaya kita bisa tahu siapa nanti yang akan bereaksi di katoda dan siapa yang akan bereaksi di anoda. Nah, sesuai dengan konsepnya tadi, bahwasanya yang akan bereaksi di katoda adalah reduksi, yang bereaksi di anoda adalah yang oksidasi. Itu yang bagaimana? Yaitu yang potensial selnya lebih besar reduksi ya. Kemudian yang kecil itu adalah oksidasi. Kemudian yang ketiga, kan di dalam larutan elektrolit ya, zat elektrolit itu kan akan ada ion-ion. Nah, ion-ion mana saja yang akan bereaksi ke katoda dan anoda? Nah, itu bergantung dari muatannya ya. Kalau dia ion yang bermuatan positif, itu kation, dia akan bergerak ke elektroda yang bermuatan negatif, yaitu katoda. Sementara kalau dia ionnya yang bermuatan negatif, ya anion, dia akan bergerak kemana? Yaitu elektroda yang bermuatan positif, yaitu ke anoda, seperti itu. Oke ya, baik. Nah, selanjutnya kita lihat apa saja sih yang ada di elektrolisis itu. Kita bisa perhatikan dari gambarnya. Dari gambar ini bisa kita simpulkan ya, apa saja komponen yang terdapat di dalam elektrolisis itu sendiri. Ya, yang pertama ada baterai ya, tentunya ya. Ini ada baterai. Ini fungsi sebagai sumber energi listrik yang diperlukan dalam menguraikan zat yang dielektrolisis. Oke, jadi inilah sebagai pemicunya nanti untuk menguraikan zat elektrolit ini ya, zat elektrolit ini supaya dia nanti akan terurai menjadi ion-ion ya, yang bermuatan kation dan anion di dalam elektrolisisnya. Kemudian yang kedua ada elektroda, yaitu katoda yang bermuatan negatif dan anoda yang bermuatan positif ya. Itu fungsinya sebagai apa? Sebagai pengantar listrik yang dihubungkan ke dalam zat yang dielektrolisis. Jadi dicelup dia ke dalam zat elektrolitnya ya. Jadi pada katoda inilah nanti akan terjadi reaksi reduksi, di anoda inilah nanti akan terjadi reaksi oksidasi. Arah alirannya itu bagaimana aliran listriknya? Yaitu dari anoda yang bermuatan positif ke katoda yang bermuatan negatif. Oke, baik. Nah, terus selain itu ada kita jumpai zat elektrolit yang bisa berupa larutan dan alilian. Jadi zat elektrolit inilah nanti yang akan kita gunakan sebagai bahan dalam elektrolisis. Oke, jadi supaya diingat ini adik sekalian ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Setelah kita sudah ketahui apa saja komponen yang ada dalam elektrolisis, selanjutnya kita akan bahas bagaimana reaksi reduksi yang berlangsung pada katoda dan bagaimana reaksi oksidasi yang berlangsung pada anoda. Ya, bagaimana reaksi reduksi yang berlangsung pada katoda dan bagaimana reaksi reduksi oksidasi yang berlangsung pada anoda. Oke, baik. Nah, yang pertama, reaksi reduksi yang berlangsung pada katoda. Jadi ada dua hal yang perlu kita ingat di sini ya. Ada dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, kita pastikan dulu bagaimanakah sifat zatnya, ya kan, sifat zatnya. Kemudian yang kedua, apa saja sih ion-ion yang terkandung dalam zat itu sendiri. Nah, itu dia yang harus kita ingat. Nah, jadi kalau kita lihat dari zatnya ya, bagaimana terbentuknya zat itu sendiri ya di dalam elektrolisis, itu kan ada yang berupa larutan dan ada yang berupa lelehan atau leburan. Kalau dia berupa larutan itu kan zatnya itu kan dilarutkan dalam satu pelarut. Biasanya pelarut yang digunakan adalah air gitu. Nah, sementara kalau dia lelehan atau leburan itu kan adalah merupakan apa? Suatu zat padat yang dipanaskan pada suhu tinggi sehingga dia menjadi melebur tanpa ada pelarut di dalamnya. Artinya zat murni itu sendiri yang akan dileburkan, dilelehkan. Nah, jadi kalau dia zatnya itu berupa larutan, maka kita pastikan dulu apa saja sih ion-ion yang ada di larutannya itu. Apa saja sih ion kationnya? Ingat kan di katoda itu kan negatif tadi ya. Maka yang akan bergerak adalah ion yang bermuatan positifnya. Nah, siapa dia?
Nah, kalau misalnya ion kationnya berasal dari logam yang ada di golongan 1A, 2A, Al dan Mn, ya, maka yang akan tereduksi adalah airnya. Ingat, apa saja yang ada di golongan 1A? Itu lina, kamis, rabu, cium, saya, friend, Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Golongan 2A, besok minggu cari sayur bayam rame-rame, Be, Mg, Ca, Srb. Nah, oke, seperti itu. Nah, jadi kalau kita temukan nanti di sini, jika larutannya berasal dari logam yang mengandung golongan 1A dan 2A ataupun Al dan Mn, maka yang akan tereduksi adalah airnya, ya. H2O akan menerima elektron sebanyak 2 buah dan membebaskan gas hidrogen dan menghasilkan apa? 2 ion OH min. Yang kedua, jika larutannya itu mengandung logam tapi nggak berasal dari mana? Nggak berasal dari golongan 1A, 2A, Al dan Mn. Jadi di luar dari sini, dari yang pertama ini. Maka yang tereduksi siapa? Logamnya itu langsung. Nah, logamnya itu langsung yang akan tereduksi. Itu Ln plus mengikat elektron sebanyak N, maka dia akan menghasilkan apa? Endapan logam. Seperti itu. Nah, yang ketiga, jika larutannya itu berasal dari asam, maka ingat konsep Arrhenius, asam itu kan selalu menghasilkan ion H+ di dalam larutannya. Maka di sini nanti yang akan tereduksi adalah ion H+-nya langsung. Jadi 2 ion H+ tambah 2 elektron menjadi apa? H2. Gitu. Seperti itu dia, ya. Nah, itu tadi kalau dia larutan. Sekarang bagaimana kalau dia lelen atau leburan? Sesuai dengan yang saya katakan tadi, zat yang berasal dari lelen itu adalah merupakan zat yang diperoleh dari proses pemanasan pada suhu tinggi, ya, suatu zat padat sehingga dia meleleh. Maka nanti yang akan tereduksi adalah logamnya sendiri, ya, logamnya sendiri yang akan tereduksi. Sama halnya seperti ini tadi, logam selain dari golongan 1A, 2A, Al dan Mn. Jadi logamnya sendiri yang akan tereduksi. Ln plus tambah Ne menjadi L padat, gitu, ya. Seperti itu dia. Oke, jadi ini harus Anda pahami, ya. Nah, harus dipahami konsepnya ini. Cara mudahnya sih sebenarnya kalian harus sering-sering latihan mengerjakan soal yang berhubungan dengan elektrolisis, maka nanti otomatis kamu akan ingat sendiri, ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan kaji bagaimana reaksi yang berlangsung pada anoda, ya. Ingat, di anoda itu kan terjadi reaksi oksidasi. Jadi ada 2 hal yang perlu kita ingat di sini dalam menyelesaikan reaksi oksidasi yang berlangsung pada anoda. Yang pertama, pastikan dulu jenis elektrodanya. Kemudian yang kedua, bagaimanakah anion yang dihasilkannya. Nah, itu dia. Saya ulang. Yang pertama, pastikan dulu apa jenis elektroda yang digunakan pada anoda. Kemudian yang kedua, kita harus ketahui bagaimana anion yang dihasilkannya. Oke. Jadi kalau kita tinjau dari elektroda, itu di anoda ada 2 jenis elektroda. Ada elektroda iner seperti PT, AU, dan C. Ada elektroda tidak iner. Kalau elektroda iner itu apa? Elektroda yang tidak mudah bereaksi dia. Maka nanti yang akan teroksidasi itu siapa? Yaitu anion yang ada di anoda itu sendiri. Anion yang dihasilkan pada zat elektroda itu sendiri, ya, itu yang akan teroksidasi. Nah, anion ini kan banyak jenisnya. Di sini kita bagi dia menjadi 3, ya, supaya kamu tidak bingung. Yang pertama, kalau anionnya itu berasal dari anion sisa asam oksid seperti H2SO4, CaCO3, ya kan, H3PO4 dan sebagainya. Itu kan mengandung apa? Anion CO3-2-, SO4-2-, PO4-3- dan lain sebagainya. Maka nanti yang akan teroksidasi siapa? Air. Yang akan teroksidasi itu nanti adalah air. Jadi H2O akan terurai menjadi apa? 4H+, dan membebaskan gas oksigen, ya, gas O2, dan menerima dan membebaskan 4 elektron, ya, membebaskan 4 buah elektron, ya. Terus yang kedua, apabila anionnya itu berasal daripada anion halida, itu F-, Cl-, Br-, ya. Nah, kalau kita temukan nanti seperti ini anionnya, maka yang akan teroksidasi di anoda adalah anion halidanya itu sendiri. Jadi 2 ion X- itu akan terurai menjadi X2, ya, gas X2, dan membebaskan elektron sebanyak 2. Nah, bagaimana kalau misalnya anionnya itu berasal dari basa?
Ingat konsep Arrhenius, basa itu kan selalu menghasilkan apa? Ion OH min. Maka yang akan teroksidasi itu adalah ion OH minnya sendiri, ya di sekalian ya. Jadi 4 OH min itu akan terubah menjadi apa? 2H2O tambah O2 tambah 4 elektron. Itu dia. Kalau dia menggunakan elektroda inert. Nah sekarang apabila elektroda yang digunakan adalah elektroda tidak inert, di luar dari ketiga elektroda ini, P, T, A, U, dan C, maka yang akan teroksidasi itu langsung dari elektroda yang digunakan. Nah, misalnya di sini elektroda ini dinyatakan dengan L, maka dia akan terubah menjadi Ln plus tambah Ne elektron. Itu dia ya. Oke, baik. Nah, jadi supaya lebih jelas lagi, mari kita lihat contoh soal berikut. Tidak banyak ya. Ya, tuliskan reaksi elektrolisis berikut katanya kan. Yang pertama, larutan natrium nitrat dengan elektroda grafit. Jadi langkah pertama yang kita lakukan, kita ionisasikan dulu ya. Kita harus ionisasikan dulu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa tahu apa saja ion-ion yang dihasilkannya ya. Jadi di sini ion kationnya Na+, anionnya adalah NO3-. Sesuai dengan konsepnya, kation itu nanti akan bergerak ke katoda, anion itu akan bergerak ke anoda. Nah, jadi karena di sini kationnya itu adalah merupakan ion yang berasal dari golongan 1A, ini kan Na+ ya, dan dia merupakan larutan, maka yang akan tereduksi di katodanya bukan ion Na+-nya, tapi apa? Air. Kenapa? Karena potensial sel reduksi daripada air jauh lebih besar daripada ion Na+. Jadi terjadi persaingan sebenarnya di katoda. Jadi karena lebih dominan H2O-nya, maka pada katoda airlah yang akan terreduksi. Ya, dia akan menerima 2 elektron, menghasilkan gas hidrogen dan menghasilkan apa? 2 ion OH min. Nah, pada anoda bagaimana? Nah, ingat konsep pada noda itu ada 2 hal yang harus kita ingat. Yang pertama, pastikan dulu apa elektroda yang digunakan. Yang kedua, apa anion yang dihasilkannya. Nah, di sini kita lihat ternyata elektroda yang digunakan adalah elektroda inert. Maka yang akan teroksidasi itu adalah anionnya itu langsung. Di sini anionnya siapa? Anionnya adalah anion sisa asam NO3-. Sudah? Sehingga dengan demikian di anoda airlah yang akan teroksidasi. Jadi 2H2O akan terubah menjadi 4 ion H+ dan membebaskan gas oksigen dan melepaskan 4 buah elektron. Sudah? Nah, selanjutnya kita gabungkan ini katoda dan anodanya sehingga dia menjadi suatu reaksi akhir dari elektrolisis. Syaratnya itu kan elektron yang diterima oleh katoda itu harus sama dengan elektron yang dilepas. Jadi karena ini tidak sama, ini harus kita eliminasikan dulu. Pada katoda itu kita kali 2, pada anoda kita kali 1. Sehingga bagaimana sekarang? Iya, elektronnya tewas pada katoda dan anoda, sehingga kita akan memperoleh hasil akhirnya 2H2O dikali 2 jadi 4 tambah 2H2O kali 1 jadi 6, menghasilkan 2H2 ditambah dengan 4 OH min ditambah dengan 4H+ ditambah dengan O2. 4 OH min tambah 4H+ itu kan 4H2O, sehingga dia menjadi 6H2O terurang menjadi 2H2 tambah 4H2O aqueous ditambah dengan O2, seperti itu. Nah, ini nggak bisa kita sederhanakan H2O-nya karena apa? Fasenya berbeda. Ini kan liquid ya. Secara ini adalah aqueous, jadi nggak bisa kita sederhanakan. Tadi kalau dia sama-sama liquid tadi baru bisa. Oke ya, adik sekalian. Baik, kita lanjut contoh yang kedua. Bagaimana kalau larutan asam klorida yang dielektrolisis dengan menggunakan elektroda PT? Nah, konsepnya sama seperti tadi. Kita ionisasikan dulu supaya bisa kita pastikan apa saja ionnya. Ingat, kalau pada katoda itu kan itu bergantung dari kation dan jenis zatnya ya. Nah, di sini kan kationnya adalah ion H+ dan zat yang dielektrolisis adalah merupakan larutan. Karena di sini dia merupakan larutan dan kationnya berasal dari kation asam, maka di katoda nanti yang akan tereduksi adalah ion H+-nya. Sudah? 2H+ tambah 2 elektron menjadi H2. Bagaimana dengan anoda? Yang akan tereduksi siapa?
kita perhatikan dulu ininya, elektrodanya siapa dan anionnya siapa. Karena di sini elektroda yang digunakan adalah elektroda PT. PT adalah merupakan salah satu elektroda inert, maka nanti yang akan teroksidasi adalah anionnya langsung, yaitu si Cl-. Nah, itu dia. Jadi 2 Cl- menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Nah, di sini kita gabungkan ya katoda dan anoda. Kita gabungkanlah reaksi katoda dan anodanya ini agar menjadi satu reaksi elektrolisis. Syaratnya yang diterima katoda dengan yang dibebaskan anoda itu harus sama jumlah elektronnya. Karena di sini sudah sama, langsung aja kita tewaskan. Tewas. Maka tinggallah partikel-partikel ataupun ion-ion yang ada di dalam katoda dan anodanya, sehingga dia menjadi 2H+ tambah 2 Cl- menghasilkan H2 tambah Cl2. 2H+ tambah 2 Cl- kan adalah merupakan apa? Merupakan disosiasi daripada HCl. Jadi ini kita satukan menjadi 2HCl. Jadi H2 tambah Cl2 seperti itu. Oke ya, adik sekalian ya. Kita lanjut. Yang ketiga, bagaimana kalau misalnya yang dielektrolisis adalah larutan CuSO4 dengan elektroda Fe ya, larutan CuSO4 dengan elektroda Fe. Nah, jadi sama saja seperti contoh yang sebelumnya, kita ionisasikan dulu. CuSO4 itu kan kalau diionisasikan jadi CO2+ tambah SO4 2-. Nah, di sini kationnya adalah CO2+, walaupun dia dalam bentuk larutan, karena ion yang dihasilkannya adalah ion yang bukan berasal dari logam golongan 1A, 2A, Al dan Mn, maka nanti yang akan tereduksi adalah Cu-nya. Ya, logam yang bukan berasal dari golongan 1A, 2A dan Al dan Mn ya. Karena apa? Karena potensial selnya lebih besar ya daripada H2O. Oke. Jadi dengan demikian pada katoda Cu-nya yang akan tereduksi. Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu. Bagaimana dengan di anoda? Kita pastikan dulu elektrodanya apa gitu. Di sini kita bisa lihat ternyata elektroda yang digunakan adalah Fe. Itu bukan elektroda inert. Maka nanti yang akan teroksidasi bukan anionnya, tapi elektrodanya itu sendiri, yaitu Fe. Dia akan terurai menjadi Fe2+ tambah 2 elektron. Karena di sini elektron diterima katoda dengan anoda itu sama jumlahnya, maka ini bisa kita tewaskan langsung. Dah, habis itu kita gabungkan, maka dia menghasilkan apa? 2 Cu2+ tambah Fe menjadi Cu tambah Fe2+. Oke, seperti itu dia caranya. Oke adik sekalian ya. Baik, kita lanjut contoh yang keempat. Bagaimana kalau dia berupa lelehan? MgCl2-nya dielektrolisis dengan menggunakan elektroda PT. Dah, sama, kita uraikan dulu. MgCl2 padat itu kalau dielektrolisis ya diionisasi ya menjadi Mg2+ liquid tambah 2 Cl- liquid. Nah, bagaimanakah reaksi reduksi yang berlangsung pada katoda? Nah, kita pastikan dulu bagaimana keadaan zatnya ya. Karena di sini adalah lelehan, maka pada katoda yang tereduksi adalah ion Mg2+-nya langsung, ya kan? Sebab apa? Sebab di sini kan zat murni, tidak larutan. Kalau tadi larutan, maka besar kemungkinan air yang akan tereduksi. Itu pun bergantung dari potensial selnya ya. Oke, baik. Jadi Mg2+-nya yang akan tereduksi menerima 2 elektron menjadi Mg. Bagaimana di anoda? Anoda yang akan teroksidasi adalah ion Cl-nya, karena elektroda yang digunakan adalah PT. PT ini adalah merupakan elektroda inert. Dan karena elektroda yang diterima katoda ada 2 dan yang dibebaskan anoda ada 2, maka ini bisa kita tewaskan. Tewas. Tap. Maka tinggallah komponen-komponen yang ada di katoda dan anoda. Itu menjadi reaksi elektrolisis akhirnya ya. Nah, Mg2+ tambah 2 Cl- itu apa? Adalah merupakan ionisasi daripada MgCl2. Tuh, terurai menjadi Mg tambah dengan Cl2 gas. Oke, seperti itu dia caranya ya adik sekalian ya. Baik, kita masuk contoh yang kelima, yaitu lelehan Ki dengan menggunakan elektroda K.
Caranya sama. Langkah pertama, ionisasikan dulu. Oke, supaya mudah kita menentukan siapa yang di katoda, siapa yang di anoda. Nah, karena di sini zatnya adalah merupakan lelehan, maka yang akan bereaksi di katoda itu adalah langsung, ya, langsung ininya, kationnya. Nah, walaupun ini termasuk logam yang ada di golongan 1A, tapi karena ini bukan larutan, tapi ini lelehan, maka ionnya itu sendiri yang akan terreduksi. Itu dia. Jadi K+ tambah elektron menjadi K. Bagaimana dengan anoda? Kita lihat elektrodanya. Di sini elektroda yang digunakan adalah elektroda inert, yaitu C. Maka yang akan teroksidasi adalah anionnya itu sendiri, yaitu imin. Oke. Jadi ya, jadi 2 imin menjadi I2 tambah 2 elektron. Di sini kita lihat elektron yang diterima katoda dengan elektron yang dibebaskan anoda tidak sama. Jadi ini perlu kita eliminasikan. Pada katoda kita kali 2, pada anoda kita kali 1. Maka dengan demikian elektron pada katoda dan anoda bisa kita tewaskan. Tewas. Sehingga tinggallah komponen penyusun daripada katoda dan anoda kita satukan sehingga dia menjadi reaksi akhir daripada elektrolisis. Itu dia. Jadi 2K+ tambah 2 imin, ya, 2K+ tambah 2 imin menjadi 2K tambah I2. Udah, 2K+ tambah 2 imin ini adalah merupakan apa? Merupakan ion yang dihasilkan dari ionisasi Ki. Oke, itu dia. Jadi 2Ki menjadi 2K ditambah dengan I2. Oke, baik. Jadi seperti itulah dia adik-adik sekalian cara kita untuk menyelesaikan reaksi yang berlangsung pada katoda dan anoda di sel elektrolisis. Nah, jadi saya sarankan adik-adik supaya bisa lebih mudah memahami konsep elektrolisis ini, silakan ulangi kembali video ini agar kamu semakin paham dan semakin paham. Oke, baik adik sekalian, sebagai umpan balik dari pembelajaran hari ini, di sini saya berikan oleh tentunya yang sangat bermanfaat buat kalian, dan ini harus kalian kerjakan. Tidak banyak, cuma 5 soal. Silakan Anda kerjakan di kertas double folio. Setelah selesai kamu foto dan upload di Google Classroom masing-masing kelas agar nanti saya bisa memberikan penilaian. Semoga dengan mempelajari materi elektrolisis dari video saya ini, adik-adik bisa menyelesaikan kelima soal ini dengan baik dan hasilnya lebih sempurna. Tidak ada yang tidak tuntas, semuanya tuntas. Nah, yang penting kamu harus ingat konsepnya tadi. Yang pertama, pada katoda pastikan dulu apa zatnya. Apakah dia larutan atau dia berupa lelehan. Kalau dia larutan, lihat bagaimana larutannya. Apakah dia mengandung logam golongan 1A, 2A, Al dan Mn? Maka yang akan tereduksi adalah airnya. Kemudian yang kedua, kalau larutannya mengandung asam, maka yang akan tereduksi adalah ion H+-nya. Jika larutannya berasal dari logam yang bukan golongan 1A, 2A, Al dan Mn, maka yang akan tereduksi adalah logamnya itu sendiri. Sudah? Kemudian pada anoda, ya, pada anoda pastikan dulu apa elektrodanya, apakah dia elektroda inert atau elektroda tak inert. Kemudian bagaimana jenis anion yang dihasilkan pada zat elektrolit tersebut. Oke, jadi seperti itu dia adik sekalian ya. Oke, baik. Nah, jadi saya rasa demikian dulu pertemuan kita hari ini. Pada pertemuan kita minggu depan kita akan bahas tentang elektrolisis selanjutan, yaitu kita akan pelajari bagaimana menentukan besarnya massa logam yang mengendap pada reaksi elektrolisis, ya, pada reaksi elektrolisis dengan menggunakan konsep hukum Faraday 1, hukum Faraday 2. Baik ya adik sekalian, terima kasih banyak buat waktunya, semoga bermanfaat. Tetap semangat
dalam belajar ya diriku, tunjukkan prestasi. Apalagi kalian ini adalah merupakan siswa terakhir di SMA Negeri 1 Pangkatan. Jadi jangan kamu sia-siakan masa putih abu-abu itu dengan masa yang kelabu. Jadi buat kamu yang sudah memiliki pasangan, jauhkanlah dulu bertemu ya, jauhkan jarak ya, jangan sering sekali berjumpa dengan pacarnya, karena saya khawatirkan nanti akan menimbulkan apa, aib dan dosa. Sebab apa dek? Sebab kamu itu belum dihalalkan. Oke, sekian dulu dari saya. Bye bye.